Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina al-anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan tanpa halangan satu apapun. Dan marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang diberikan sakit oleh Allah, dan kebetulan saat ini dunia sedang dilanda wabah corona. Semoga Allah mengangkat wabah tersebut dan segera terselesaikan. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya minat dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, di antara kita mungkin pernah mendapatkan tulisan di dalam grup WA kita atau mungkin di media sosial yang mengatakan bahwa kalau kita sedang sahur dan mendapati sholat adzan subuh, maka kita boleh meneruskannya. Benarkah demikian? Nah, marilah kita kaji pada saat ini. Kita akan membaca beberapa hadis Sahih Bukhari. Yang pertama adalah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "La yamna'ukum bisahurikum adzanu Bilal." Yang artinya adalah janganlah kamu menghentikan atau mencegah sahurmu ketika adzannya Bilal. Kalau kita membaca satu hadis ini, maka biasanya kita akan menyimpulkan bahwa ketika kita sahur dan saat itu kita mendapati adzan subuh, maka kita akan tetap melanjutkan makan kita atau sahur kita. Nah, mari kita lihat hadis yang lain juga, di mana adzan dari Bilal itu dijelaskan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu adzannya adalah pada malam hari. Nah, di sini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah yang di atas tadi, bahwa ketika saat sahur kita mendapati adzan Bilal saat Rasulullah, maka kita boleh melanjutkan sahur kita. Nah, berbeda lagi nanti dengan penjelasan selanjutnya. Sabda Rasulullah SAW, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru." Yang artinya makanlah dan minumlah. Yang dimaksud di sini adalah sahur. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sehingga terdengarlah azan dari ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Karena sesungguhnya ibnu ummi maktum itu azannya adalah azan subuh. Nah, di sini batasan maksimal dari sahur itu adalah adzan subuh. Maka ketika kita mendengar lantunan adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita harus menghentikan sahur kita. Apabila di dalam mulut kita sudah ada makanan atau minuman, maka kita harus mengeluarkannya. Karena kalau tidak, karena misalnya kita menelan minuman atau makanan tersebut, maka menjadi batal puasa kita. Hal ini sejalan dengan pendapat dari 4 ulama madhab yang menyatakan bahwa batasan sahur itu adalah terbitnya fajar atau adzan subuh. Dimana kalau sudah adzan berbunyi, maka kita tidak boleh melanjutkan sahur lagi. Lalu bagaimana pendapat ulama yang lain seperti Abdullah bin Bas dan Musaimin di Arab Saudi? Beliau juga menyatakan ketika ditanya bagaimana
kalau ada seseorang yang sedang sahur dan mendapati adzan subuh, beliau menjawab bahwa kalau kamu mendapati adzan subuh pada saat kamu sedang makan, sedang sahur, maka berhentilah, karena saat itu sudah masuk terbit fajar, sehingga dari situ sudah dimulai dengan puasa kita. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kebiasaan Rasulullah ketika beliau sahur? Diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, beliau menjelaskan bahwa tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila sholati qultu kam kana bainal adzani was sahuri qala qadru khamsina ayah. Sahabat Zaid bin Sabit pernah sahur dengan Rasulullah, dan setelah sahur beliau menunaikan sholat sunnah. Setelah itu Zaid bin Sabit bertanya, "Wahai Rasulullah, apa jarak antara adzan dengan sahur?" Beliau menjawab, kira-kira membaca 50 ayat. Nah, dari beberapa hadis yang saya sampaikan ke depan tadi, dapat disimpulkan yang pertama adalah adzan zaman Nabi ada dua. Yang pertama adzannya Bilal, yang kedua adalah adzannya Ibnu Ummi Maktum, yaitu adzan subuh. Yang kedua, bahwa Nabi itu mengakhirkan sahurnya kira-kira 5 menit lebih sedikit menjelang adzan subuh, dan batasan maksimal untuk sahur itu adalah adzan subuh. Jadi kalau di dalam mulut kita atau ada makanan atau minuman, maka kita harus segera mengeluarkan ketika ada lantunan adzan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami segenap Sivitas Akademika Unisula mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.